Nah, Cimehong dari yang orang ya review kan ada beberapa gitu ya. Sebenarnya paling menyakitin, yang paling bikin Cimehong tuh kesel tuh apa sih, yang lebih ke perasaan apa? Sedih, kecewa, marah? Kecewa pada manusia-manusia yang menjatuhkan saya. Harus kalau orang komplain, kita ya harus gantilah. Lalu lu nggak pernah sebagai owner. Orang UMKM jangan mau ditindas kayak gitu kalau benar gitu. Menjadi contoh bahwa ya, harusnya lawan. Itu satu kecewa gitu kan, ini sama-sama cari uang gitu kan. Cimehong ini sedang berusaha untuk ya bukan cuma buat Cimehong, kan ada karyawan-karyawan juga yang bekerja buat Cimehong. Ada kekhawatiran juga nggak sih Cimehong? Mending saya pensiun aja, udah nggak ada utang kan. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini istimewa sekali, kita kedatangan Cimehong. Halo Cimehong. Halo juga. Pertanyaan pertama buat Cimehong, udah minum obat darah tinggi kan Cimehong? Udah. Oke. Cimehong ini kan ya, Cimehong sekarang lagi banyak sekali orang-orang yang mereview, dan itu kayaknya membuat Cimehong juga apa ya, kita melihatnya Cimehong jadi semakin emosi gitu kelihatannya, karena mungkin ada komentar-komentar yang juga nggak enak mungkin buat Cimehong. Kemarin terakhir ada postingan Cimehong lagi live, terus kita lihat Cimehong habis minum obat darah tinggi, terus dengerin lagu-lagu pujian, terus ya itu sampai emosional dan menangis. Itu kita mau tanya sebenarnya, apa kabar Cimehong, baik-baik aja? Iya, puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Iya, lagi rame banget soalnya orderannya. Lagi padat ya? Sampai luber. Tapi momen ketika Cimehong posting itu tuh apa sih sebetulnya, lagi dalam suasana apa sih Cimehong? Iya, suasananya itu aduh, Tuhan itu baik. Di saat orang mau menjatuhkan saya tuh, saya hanya pujian, walaupun dia munafik. Tuhan tuh benci tahu beginian. Ternyata buktinya ada. Orang lihat tetesan air, kan. Takkan kau biarkan ku berjalan sendirian, kau Bapakku yang baik. Saya kalau nyanyi begitu ya, itu benar, kasih Tuhan itu luar biasa. Banyak yang mau menjatuhkan saya hanya fokus ke Tuhan. Bahkan anak-anak saya juga Gen Z, anak saya termasuk Gen Z. Mama jangan begitu dong, kita itu sayang sama mama. Tapi mama jangan begitu, ini followernya banyak loh. Lah, terus gimana? Minta maaf. Kalau minta maaf soal rambut sih nggak masalah, tapi ini nggak mungkin punya, saya bilang. Itu tepungku tuh, anak saya tuh yang cewek, langsung dia beli ayakan tepung. Sampai itu hampir satu karung itu orang saya ayak, nggak ada kutu. Dari mama kecil itu memang tepung sagu tuh nggak ada ulat. Yang pernah mama lihat ulat itu tuh tepung terigu. Kan kita nggak pakai tepung terigu. Jadi sebetulnya Cimehong ketika ada review tentang bahwa ada item-item apa segala macam, itu sebetulnya juga sampai saking penasaran pun ngecek, nggak ada kok sebenarnya ya. Iya, saya ngecek. Terus kan saya ngomong, benar itu kemungkinan koran. Korannya emang dipakai buat apa sih Cimehong? Buat tatakan. Jadi itu ovennya kan ada oven, terus di bawahnya tuh pasir. Pasir baru kita koranin. Oke. Ya biar pasirnya tuh nggak lengket nggak naik gitu. Di loyangnya kan bisa nempel juga. Oke. Jadi itu ada kemungkinan Ada kemungkinan. tapi karena bukan saking ramenya mungkin ya, itu jadi angus. Itu bisa terbang. Kemungkinan ada item-itemnya gitu ya. Tapi kalau itu sih saya saya ganti. Tapi kalau kutu itu nggak mungkin punya. Hanya orang yang bisa bikin bika Ambon yang ngerti gitu loh. Nggak mungkin itu ada kutu. Nggak mungkin. Kalau ada kutu juga nggak satu orang. Kalau kutu kan itu banyak, pasti ada beberapa orang. Jadi kayak contohnya kemarin tuh ada yang komplain asam. Nah kemungkinan air lontar. Air lontar? Iya. Air lontar tuh tua, itu kan lama-lama bisa asam kalau kelamaan. Jadi adonnya itu. Kita kita bilang itu air lontar. Yang kalau yang pasti
pasti punya, pasti ini, pasti saya minta maaf. Ada rambut, oke. Kalau yang memang mungkin terjadi dalam masa Iya, produksi, iya. tapi ini nggak mau minta maaf karena ini nggak mungkin dapat dari mana Iya, itu. iya. Nggak, hanya anak-anak yang nggak pernah, yang lahirnya udah kaya, ya nggak pernah bikin, nggak pernah masak, apalagi bikin mie ke Ambon. Dia lihat kita punya kan gampang banget. Gampang banget. Lu mau saya Nah, Cimehong dari yang orang ya review kan ada beberapa gitu ya. Sebenarnya paling menyakitin, yang paling bikin Cimehong tuh kesel tuh apa sih, yang lebih ke perasaan apa? Sedih, kecewa, marah? Kecewa pada manusia-manusia yang menjatuhkan saya. Bahkan teman sendiri, teman satu persekutuan. Ya. Kenapa dia? Udahlah, mau ya sama-sama mau mencari duit biar dia punya lebih wow. Dengan menjatuhkan. Ya, mau pansos. Mau pansos. Saya sedih. Dikirimin buzzer-buzzer begitu ya, sedih lah. Cimehong, itu di toko sebelah ya, nggak usah disebutin. Itu kaleng wismanya udah banyak tuh. Diambil lah. Begitu. Jadi yang dibilang apa, anti kritik lah, anak memblokir saya, karena anak saya tuh bukannya apa, dia sayang sama saya gitu. Kalau ada masalah depresi gitu, udahlah nggak usah dilihat gitu kan, nggak usah diblokir juga. Saya blokir, saya bilang, kalau dia kan dia biarin kan, gue blokir. Kan ada yang bilang sampai gimana? Itu jangan auban, kayak Bunda juga bilang harus kalau orang komplain kita ya harus gantilah. Lalu lu nggak pernah sebagai owner, lu kan kerja, nggak ngerti persoalan gini, kerja di McDonald ada komplain ya udah ganti, beres kan. Lah kita harga diri kita dong. Oke. Jadi apa itu satu kecewa gitu kan, ini sama-sama cari uang gitu kan. Cimehong ini sedang berusaha untuk ya bukan cuma buat Cimehong kan, ada karyawan-karyawan juga yang bekerja buat Cimehong. Ada kekhawatiran juga nggak sih Cimehong dengan ramainya orang komplain gini, itu kan sebenarnya buruk. Sempat ada kekhawatiran nggak terhadap bisnisnya Cimehong ini? Iya, khawatir lah. Kan saya bilang kita juga uangnya kan juga nggak ada. Kita harus bayar cicilan. Saya udah bilang cicilan saya sebentar lagi. Kalau udah saya udah nggak mau, saya udah nggak mau urus, udah capek. Umur saya udah 54 saat ini. Mau berapa lama lagi? Saya paling mending saya pensiun aja, udah nggak ada utang kan. Saya hidup aja dengan cuman pakai berapa duit sih. Jadi ya kan saya kalau anak saya bilang anak saya itu catering, mereka pokoknya itu perintah apa-apa pakai WA, nggak terjun langsung, nggak bisa. Kalau kayak begini ya nggak bisa. Saya selalu ngomong kalau bisnis F&B harus terjun owner yang punya, yang nanam modal lah. Kalau modalnya nggak mau hilang, harus terjun langsung. Jadi ini ya namanya juga olahraga usaha, cari duit, ada cicilan, harus besarkan ya. Ada lagi anak saya juga boleh dibilang juga mereka ya kalau kerja kan juga kayak yang kecil itu kerja lulusan luar tapi digajinya UMR. Ya kan? Ada banyak tanggungan tapi orang kok kayaknya nggak mengerti ya, nggak kayak semudah itu kalau mau menjatuhkan bisnis orang gitu. Iya, dengan mereka dengan teknologi bagaimana ngedit pinternya gitu loh. Nah, Cimehong pernah bilang juga kan bahwa kalau ditanya gimana Cimehong, aku sih ini pernah kok mengalami yang lebih berat gitu. Kami kita pengen tahu ini perjalanan Cimehong kan dari kecil kayaknya udah berdagang segala usaha merintisnya udah lama sekali. Boleh cerita nggak sih Cimehong selain kejadian ini gitu, apalagi yang Cimehong pernah alamin yang menurut Cimehong itu juga berat? Waktu suami saya di rumah sakit juga selama 2 bulan lebih, saya juga berat. Saya berat waktu itu, saya ya memang saya yang jualan ya, tapi suami saya yang pegang duit gitu. Bahkan saya juga bingung waktu suami saya koma gitu ya, duit masih ada kalau meninggal masih mending ada ahli warisnya gitu. Lah kalau koma bagaimana caranya? Atas nama suami semuanya. Atas nama suami semua. Yang kerja saya kan boleh dibilang yang kerja, tapi
Saya tuh kayak dipingit gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu loh. Jadi ya, nah Cimeong nggak tahu tuh rekeningnya apa, gimana, PIN ATM apa segala macam. Nggak tahu. Itu bahkan itu ada yang baru buka rekening, itu pimpinan BCA-nya sayang sama saya. Bu, Pak Osmin ada ini. Buka rekening. Terus ya baik, itu kan semua kan dia mengerti ya. Sebenarnya prosedurnya sih salah sebenarnya, tapi dia kasihan dengan kondisi saya. Harus urus apa-apa itu ribet banget. Waktu itu saya memang pegang ATM, tapi ada ini rekening baru, mana ada ATM, berarti harus keluarin. Iya. Sementara kondisi suami nggak bisa gitu kan. Iya, itu saya mungkin belum pernah bilang, saya juga pernah jual yang paling ini, saya jual voucher. Saya sebagai distributor XL juga. Sampai jual voucher juga? Iya, pertamanya saya fotokopi. Fotokopi di Tanjung Gedong itu saya juga terkenal. Jadi dari semua universitas itu ambil soal-soal, terus kalau ada dosen kisi-kisi ujian semester apa, bocoran kisi-kisi itu saya ngerti. Jadi tinggal nanya saya tuh, yang kuliah siapa, yang dosennya siapa, yang hafal siapa? Ya, saya. Jadi udah ada tuh rak-rak tuh, yang apa sih? Ini kisi-kisi ini. Asisten dosennya udah taruh, biasa kasih pelangi itu. Jadi yang itu semua tahu saya. Itu dari Untar juga, dari Untar kita waktu itu kan nggak ada tuh HP gitu kan. Jadi ya saya orangnya kreatif. Jadi ada buku ini, mungkin ceritanya di sini aja ya. Di sini loh pertama kali. Itu semua kebongkar dah kalau buku akuntansi itu kan ada kalau 2 tahun bukunya tebal segini. Ya kalau mahasiswa tuh apalagi yang udah kerja di AT itu, masa bawa tebal-tebal. Terus diapain sama Cimeong? Saya beli bukunya yang asli, terus saya potek-potekin. Nanti saya hardcover sendiri. Nah, murah kan. Dan waktu itu kalau nggak salah kalau aslinya kan 200.000. Kalau yang saya buat cuman 50.000. Gitu. Terus saya ini lagi, saya pakai itu kan ada 4 semester. Saya bagi lagi. Satu buku itu jadi 4 semester. Jadi bawa itu aja. Bawanya cuma segini-segini. Iya, ngapain berat. Iya, orang tuh juga ini. Jadi yang buku yang tebal sama Cimeong dibagi itu, misal ada 5 bab dibagi itu ya kan? Iya. Terus di hardcoverin sendiri. Jadi orang kalau mau bawa belajarnya cuma segini aja yang lagi dipelajarin gitu. Nggak perlu satu buku segini. Iya, nggak perlu. Nah, itu laku Cimeong. Laku. Fotokopi saya ada di toko musim door terus kan. Di rumah juga saya door. Itu dari umur berapa Cimeong yang kerja fotokopi itu udah nikah? Itu udah nikah. Udah. Suami saya masih ada. Suami masih ada. Jadi Cimeong yang kerja, yang berkreativitas, uang yang ngelola suami, tapi ketika suami koma, Cimeong nggak pegang duit sama sekali. Nggak pegang duit. Itu kalau makanya saya bilang, makanya kalau orang stroke, makanya saya ini banget, strict banget, karena saya yang merasakan sendiri. Orang kena stroke itu walaupun katanya sembuh, tapi ada otaknya yang error. Suami saya, jadi kalau kita lihat orang stroke ya, hanya pasangan yang atau tahu. Orang terdekat yang tahu. Itu bisa suami saya kalau malam apa-apa ya, dia bisa siram itu tempat tidur. Kita bilang, kamu siram ini. Terus saya tidur di mana dong? Siapa yang siram? Suster, katanya suster. Itu kalau mau kencing, waktu itu kan kita masih ngontrak ya. Nggak ada kamar mandi di dalam. Mau kencing katanya. Udah kita ambil pispot dong ya. Udah ambil pispot, kencingnya keluar gitu. Makanya kasihan kalau orang stroke ya. Saya ngalami banget. Udah gitu kan kita juga waktu itu anak saya, waktu suami saya yang stroke pertama ya. Itu anak stroke pertama, saya lagi hamil anak paling terakhir. Sekarang anak saya udah umur 22 tahun. Dan anak-anak Cimeong itu semua adalah lulusan sekolah luar. Iya. Itu Cimeong kerja terus pernah berhenti itu membiayain anak-anak sampai. Iya. Itu jadi pengalaman kita ya waktu itu saya jual voucher, akal saya pokoknya banyak aja. Dulu voucher
nomor dulu kan mahal banget. Bisa sampai yang second aja nomor Telkomsel. Itu 750.000. Secondnya loh ya. Kita cari sama suami saya cari nomor second. Kita keliling tuh cari. Terus kita jual lagi di Roxy. Nomor-nomor cantik itu ya? Bukan nomor cantik, nomor second. Nomor second biar murah? Iya, soalnya yang nomor-nomor nggak kayak sekarang. Terus ada pengumuman dari Telkomsel kan, ada kalau misalnya mau nomor, itu ada yang cantik harganya mahal. Ada yang ada bisa beli murah gitu. Iya. Saya kan tempat fotokopi, cuma pakai KTP doang kan. Udah saya pakai KTP orang, saya lebih itu. Oh ya kan, satu nomor satu KTP. Iya. Cimehong bisa punya banyak karena punya banyak. Gua kan fotokopi, gua tinggal itu aja KTP. Ngomong dulu kan nggak salah kan. Udah kita ke Grapari. Ya saya ngomong apa adanya. Saya kan pakai ini dong. Ngomong apa adanya ke Grapari? Bukan ngomong sekarang kalau ini. Ya. Jadi intinya Cimehong ini pokoknya ya untuk bisa saya kreatif gitu loh. Mengelola. Terus saya itu kan jual pulsa di fotokopi kan. Iya. Di fotokopi yang di Tanjung Gedong. Itu saya masih anak saya belum yang terakhir itu nggak ada tuh. Maksudnya belum lahir. Saya juga itu fotokopi saya terkena rame. Itu ada 10 mesin tuh belum terus. Lagi di rumah. Jadi saya pakai orang apa? Waktu itu ada orang-orang yang di Agung Fotokopi itu kan rame. Banyak orang kan dia jam-jamnya jam itu siapa? Ya udah, siapa yang mau lembur gitu kan? Saya pakai orang-orang itu bikin hard cover, skripsinya orang. Waktu zaman itu nggak ada persaingan, Ci? Saingan banyak. Yang buka di tempat saya banyak. Tapi persaingan yang saling menjatuhkan ada nggak? Nggak ada tuh. Nggak ada. Belum ada reviewer ya? Belum ada kayak reviewer sekarang begini. Jadi ini Cimehong masuk ke dunia yang sekarang yang baru ya, dunia sosial media. Iya. Saya orangnya kan penasaran. Semua orang pasti ngikut saya. Waktu di Roxy, cara jualan bagaimana? Oh, jualan begini. Ya udah saya kasih harga aja ke orang. Saya di pintu masuk itu kan, pagi selebaran. Selebaran apa? Saya punya lebih murah gitu. Oh. Udah gitu sama pengelola dia kan semua pada ikut tuh kotor, udah nggak boleh gitu kan. Ya udah, kita jalan yang lain. Ya akalnya banyak lah Cimehong ini ya kan. Selama kita nggak salah, ya. Selama ya. Iya kan memang itu nggak ada. Terus waktu ada voucher Satelindo gitu kan, kumpulin Satelindo gitu. Dapat voucher 100.000, kumpulin Satelindo. Ya udah kita gosok-gosok aja tuh semua voucher kita gosok. Cuma angkanya nggak kita gosok. Udah kumpulin lumayan. Jadi kita jual vouchernya yang sudah dikopek berapa, yang belum dikopek berapa. Dulu mah operator mah nggak secanggih sekarang. Terus jadi, ada lagi itu apa perdana Excel, dapat mobil, dapat motor gitu kan. Gosok. Udah kita gosok gitu kan. Udah yang itu nomornya kita singkirin tuh. Kita singkirin kan. Nggak tahu suami saya apa orang kerja saya, adik saya kasih orang beli. Terus kan dia diteleponin ada ini apa maksudnya? Kenapa nggak dapat? Ya kita ngomong itu kan kita udah kita gosok. Kita salah kasih. Oh salah kasih? Iya. Itu. Oh ada yang kejadian salah kasih. Pokoknya dulu mah cari duitnya gampang. Dulu cari duitnya gampang? Iya, sekarang susah. Sekarang susah. Udah gitu orang menghalalkan segala cara buat ini. Oke. Dulu masih banyak peluang-peluang ya. Peluang itu banyak. Sekarang udah untungnya mungkin tipis tapi iya, dulu kan kita juga banyak. Jual itu voucher kertas. Kan belum ada di ATM apa-apa segala. Namanya voucher IP. Saya kan kenal sama orang IP itu. Jadi satu ini boleh seluruh Indonesia lah. Saya doang ada isinya karena saya juga jadi dulu voucher flexi ya voucher flexi kita print aja kita tinggal print terus
Saya pakai mesin terus print, kasih, itu bisa diisi. Nggak secanggih sekarang pakai elektronik itu enggak. Itu jualannya juga lumayan gede. Bisa dibatasin kan, harus pooling lagi, riset lagi pakai pulsa Telkom yang di rumah-rumah itu kan. Oh, saya pakai akal. Gimana? Itu kan banyak mesin. Saya tanya ke Telkomnya, pasang line telepon berapa? Satu itu kok nggak salah 3 juta. Lu pasang 20. Buat itu mesin-mesin kita isi aja. Lainnya kan satu-satu full. Biasanya dia kasih stok itu Jumat, tapi belum bisa dipakai, belum diaktifin ceritanya dari sana Telkomsel gitu kan. Hari Senin, saya ke IP-nya saya bilang, limit, saya kan dikasih limit kan banyak. Udah, lu ini aja. Nggak apa-apa, saya print dulu, saya bilang gitu kan. Walaupun dikasih dikit-dikit, pas hari Senin udah kosong punya. Stok udah berapa M, saya pegang dulu. Tinggal saya jual. Orangnya pun deposit dikit-dikit kan, mau ambil kok kenapa hilang? Terus orang IP, lu gila ya, ambil banyak-banyak. Lu batasin, lu kan batasin. Ya udah. Gue perbanyak lah teleponnya. Gue beli teleponnya lebih banyak ya kan. Sampai satpamnya Roximas tuh malam-malam kita kerja 24 jam kan. Apa ini? Di Cimehong dari dulu tuh Pak udah biasa nyari akal, cari duit dan kerjanya sampai malam. Nah ini nih di baking ini, baking house ini, itu jadwal Cimehong tuh kayak apa sih? Karena kalau kita kadang-kadang kita lihat jam segini, jam 12 masih ngadon, ntar jam 3 masih live gitu. Ntar jam berapa udah minum obat darah tinggi, denger lagu pujian gitu. Jadi tidurnya kapan? Coba aku pengen tahu. Tidur. Saya kalau tidur kayak gini ya, misalnya saya nggak ketik ngapa, gue lelep aja begini, langsung gue tidur. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi berarti gue nggak stres dong? Enggak. Kecuali gue udah pakai obat tidur, gue nggak tidur tuh, gue live, itu boleh. Tanda tanya. Jadi Cimehong nggak stres. Cimehong pada saat nangis itu lebih ke arah terharu gitu. Terharu betapa baiknya Tuhan, bukan karena ini. Oke. Jadi tidur jam berapa Cimehong? Tidur biasa jam berapa? Atau nggak pernah tidur? Aku tidur ya nggak ada jamnya. Oh, nggak ada jamnya? Iya. Kalau lagi itu, kalau kita jamnya tidur, aduh itu bika ambon adonannya belum diaduk, itu orderan orang, itu bisa pusing. Santan belum dibeli, itu kita harus kontrol. Oke. Jadi memulai melakukan adonan tuh jam 12? Enggak, jam berapa? 24 jam. Hah? Iya, saya kontrol nanti 3 jam lagi gue bangun. Ini udah belum nih. Lu gimana sih gue bilang gitu. Jadi saya astaga, oke. Jadi itu tapi dapat duit kan? Tapi dapat duit ya. Iya, seneng lah. Kecuali kita udah diiniin nggak dapat duit, stres lah. Stres ya. Jadi karyawan itu shiftnya dibagi berapa? 24 jam tuh karyawan shiftnya nanti berapa? Saya lihat karyawan misalnya ini, habis ini kamu tidur ya. Nanti bangunnya tuh jam segini gitu kan. Saya berarti. Oh, jadi karyawan yang punya jadwal tidur dan kapan kerja, Cimehong nggak punya jadwal? Iya, nggak. Jadi ngecek adonan udah matang, ngecek selalu ada quality controlnya, sampai beli santan apa segala macam dicek. Iya. Ngecek sendiri ya? Ngecek. Kok nggak kalau nggak ada itu mati kita, nggak bisa ngadon. Iya. Jadi yang ngadon itu sendiri Cimehong atau ada orang saya juga ada. Terus kan kalau dia tidur atau apa, ya saya terpaksa ngadon. Kok nggak jalan kan? Iya. Oh, sampai kayak gitu ya? Nggak stres itu Ci? Enggak. Dapat duit, semangat dong. Pokoknya kan kita nggak ini kan, nggak bikin menjatuhkan orang kan. Pernah lihat nggak saya menjatuhkan? Nggak ada. Dia udah Cimehong fokus aja sama dagangan sendiri ya. Bodo amat. Dari awal juga promo yang pas jual buah mahal, jual tanah kuburan, segala macam. Ads-nya juga bayar ads sendiri, iya kan? Itu 2022 itu awalnya ya, bikin sendiri. Pokoknya fokus apa? Iya, fokus. Sampai terkenal. Sama itu ya terkenal kan kita pakai iklan dulu ya. Iya. Nggak pakai buzzer. Percuma lu pakai buzzer. Jadi follower saya mah asli. Jadi Cimehong kesel itu adalah udah aku fokus mah hidupku sendiri ya kan. Iya. Ngadon apa segala macam, tidur juga kalau mau aja. Iya. Itu kalau kadang-kadang kalau saya orang gampang banget komentar kalau gitu. ada agak pusing gitu, kayaknya gue jalannya agak
pusing nih kurang tidur, saya tinggal panggil bawa doa gue tidur. Panggil apa? Panggil kadang-kadang sampai anak saya kayaknya kepala mama lah ada agak goyang nih. Kayak tidur saya. Okay. Tahu jadi keadaannya tahu. Cimehong nggak khawatir dengan kesehatannya Cimehong? Kan umur udah beda loh sama yang dulu loh kita. Enggak lah. Hah? Enggak. Saya percaya Tuhan pasti ini. Terus dia kalau lagi tiba-tiba kan kalau orang kurang tidur atau orang lapar tuh kan sebenarnya gampang emosi ya Cimehong. Iya. Terus bisa kebaca nih komentar netizen gitu. Wah, itu langsung. Enggak, saya sekarang enggak. Sekarang enggak, tapi dulu sempat. Sempet lah kadang-kadang. Kesel gitu kan. Orang lagi sok suci gitu. Bilangin saya jangan terlalu ini dong. Gua blokir. Enggak usah ngatur lu. Pernah, sering. Betul. Iya, nyampah bikin kita puyeng gitu. Oh iya. Udah Cimehong dong, harus kontrol ini, pasti ada yang ngatur-ngatur. Iya. Tidak tahu hidup saya seperti apa ya kan? Iya, bahkan itu anak saya kan blokir saya. Nih mah, nih Ki BCA. Mama urus. Gua bentar lagi blokir mama. Kenapa? Mama ya itu dia bilang saya ini nggak mau denger. Oh oke. Iya kan? Tapi Cimehong kan gayanya sekarang ya apa gitu kan apa ada mungkin yang Cimehong sempat bilang ini sebagai bagian dari atraksi banting panci apa segala gombreng. Terus ya kemarin juga kalau ditanya kan masih sedikit emosi jadi terlihat emosi. Itu Cimehong sendiri kalau lagi duduk tenang gitu suka mikir nggak sih capek juga ya marah-marah gitu nggak? Enggak merasa lelah atau merasa hati itu rasanya kayak capek bosen gitu. Atau rugi? Enggak bosen. Karena enggak terbukti nama saya sekarang harum. Iya. Iya kan? Enggak maksudnya reaksi marah. Udah enggak ya. Iya. Tapi sebelumnya sempat ngerasa gini, ngapain ya aku marah-marah gini ya, rugi gitu. Enggak pernah kepikiran begitu. Enggak pernah kepikiran. Jadi just menjadi Cimehong aja. Menjadi Cimehong aja. Bahkan sekarang anak saya dengan itu kan salah mereka kan. Sekarang omset rame kan. Okay. Bagus juga dia bilang ya. Sekarang jadi dikit-dikit, Mama ini boleh nggak begini mah? Oke. Mereka sayang sama saya sebenarnya. Cuman ya kesel ya saya tuh nggak mau denger gitu. Nggak mau minta maaf. Nggak mau minta maaf itu nggak mau gue bilang. Okay. Karena Cimehong sendiri punya prinsip. Prinsip. Prinsip Cimehong adalah bahwa kalau memang itu memungkinkan kesalahan terjadi karena proses produksi, itu Cimehong nggak apa-apa akan minta maaf dan ganti produk ya. Iya. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang nggak mungkin terjadi, ya nggak ada tuh soalnya tepuk kutu dari mana gitu tiba-tiba ada, ya Cimehong akan minta maaf gitu ya. Iya. Oke. Nah apa ya? Ini kan sempat juga pasti kemarahan itu juga akan muncul karena kecurigaan. Ini orang sengaja kali ya? Emang sengaja ada motif apa gitu? Ada sempat kepikiran kayak gitu? Saya tahu itu kan sekarang mau pansos mau followernya banyak. Udah gitu pakai serang begitu kan. Nih kalau saya nih dengerin anak saya nih kayak orang-orang lain. Seneng dia. Seneng ya? Iya. Banyak orang curhat kok sama saya. Japri bilang apa? Saya juga begitu Ci. Diserang ya, juga dia makanya dengan adanya saya mungkin orang UMKM jangan mau ditindas kayak begitu kalau benar gitu. Oh oke. Jadi sekarang hikmah baiknya adalah satu, secara dagangan Cimehong juga tidak menurun omsetnya ya. Bukan menurun, meluber gitu. Yang tadinya Bika Ambon saya bilang 9 loyang 2 hari aja nggak habis. Kalau hari ini ada 1000 habis. Gitu ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terus karena buat terima kasih dong lu sama sorry ya, gue bilang. Sorry, karena semua rezeki dari yang iya, bukan dari situ. Selebgram mendang-mending, food blogger mendang-mending. Iya, saya bilang. Yo para pengusaha nih, gue udah terbukti nih ya. Menang. Berkat gue, semua UMKM seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ya. Merasa terwakili. Jadi jangan pakai tuh selebgram kayak begitu. Yang kedua adalah Cimehong menjadi simbol mewakili UMKM yang seringkali ya udah modalnya mungkin nggak segede brand-brand besar, usahanya mungkin kayak Cimehong nggak tidur gitu ya. Tapi dengan satu review jelek aja itu bisa mempengaruhi bisnis dan pemasukannya. Menjadi contoh bahwa harusnya lawan. Iya, harusnya pemerintah juga yang kayak model-model gini ada hukumnya gitu loh. Ada pasalnya gitu. Kalau yang mereview menjatuhkan usaha orang langsung harus kena ya. Harus kena hukum. Ya kalau brand besar. Kalau dibiarkan begitu aja semena-mena dong mereka. Mereka kan punya tim.
Ya kan, buat inilah kita nggak tahu apa-apa orang kecil ya kan. Gua kayak saya ngonten aja gua sendirian, nggak ada gua pakai tim-tim. Serius, Ci? Nggak ada. Saya kok ambil begini. Lu tolong ambilin. Saya bisa suruh siapa ini, aja mbak, gitu. Siapa Minta aja tolong. ya kayak tanah kuburan kok. Iya beneran. Capek ya? Capek nggak capek sih jadi Cimehong? Ya Capek dibilang nggak, Ci? capek, tapi hasilnya kan ada. Hasilnya tuh udah jadi apa aja? Anak sekolah di luar tuh 4. Iya. Itu hasil dagang semua nih. Cimehong usaha. Iya. Segala fotokopi sampai kue, sampai tanah kuburan apa segala macam. Iya. 4 anak sekolah di luar negeri Iya. mentas. Ada yang mengikuti jejak Cimehong nggak? Nggak ada. Makanya saya mau pensiun. Kenapa pensiun? Kan udah selesai semua. Oh Gue iya. mau tenang-tenang dong, iya kan? Terus pemasukan dari mana dong Cimehong? Ya dikit-dikit adalah. Tapi nggak Kalau terlalu sekarang kayak toko gitu kan, Mm-mm. makanya saya mungkin nanti jualnya di ke Ambon. Kalau yang catering itu kan susah, capek ya. masakannya kan harus tiap hari beda gitu loh. Jadi capek juga. Jadi yang gampang-gampang aja. Yang gampang-gampang. Tapi itu bukan karena dikomentarin jelek orang ya, bukan Iya. karena di review jelek Cimehong Bukan, mau pensiun Oh, bukan. enggak. Sekarang mah udah terkenal, gue tinggal aja buka. Lu mau ini nggak? Mau belajar nggak? Gue buka kursus. Ini saya sekarang rencananya saya udah posting nih, langsung mengalir nih. Ada orang yang mau ikut saya ajarin. Sampai saya buka outlet. Saya mau gitu. Oh, mau buka franchise? Nggak buka franchise. Jadi ngajarin orang itu orang saya bisnis. ajarin dulu, tapi harus betah dulu. Baru dia mengembangkan diri dia. Oke. Anak-anak muda. Yang hari ini saya bikin konten itu dia udah umur 18, yatim piatu. Lihat dia kerjanya sih bagus. Oke. Kerjanya, tapi kita kerjanya nggak langsung bikin ke Ambon. Lihat dulu kan, cuci loyang, pecahin telur, gitu-gitu dulu, nggak langsung. Oke. Dari situ kita didik. Oke. Didik. Baru nanti buka kita cabang, semua modal kita yang itu dia yang urus. Jadi kan dia bisa besar. Oh, Udah. wow, luar biasa. Jadi diajarin bakingnya, diajarin bisnisnya juga. Iya, kalau orang mau jadi chef di mana-mana kan bayar gitu kan, belum tentu juga bisa. Kalau ini gratis emang, Ci? Gratis, tapi dia kerja dulu, kita gaji dia lagi, gaji seperti biasa. Oke, kayak bahasa Jawanya dulu nyantri gitu ya, ngikut Iya. dulu gitu. Ntar Ngikut kalau dulu. udah Jangan cuma kerja mau ngikut resep. Mau lihat-lihat dong. Lihat-lihat resep terus nggak betah kerja, nggak bakalan juga lu bisa. mentornya aja nggak tidur, ya kan? Iya. Harus kayak Cimehong Iya. ya. Seulet itu ya Cimehong ya. Iya. Oke. Terus Cimehong, ini kemarin juga lagi rame tuh kan, ada katanya yang anaknya Cimehong gitu ya, yang sempat ada yang review nge-DM bilang nih buat masukan aja, terus anaknya bilang ya udah up aja, nggak apa-apa up aja gitu, karena dia sendiri udah lelah. Tadi Cimehong udah sempet cerita lelah, gue ngingetin ibu mak gue. Iya, yang saya bilang ngeblok. Tapi emang beneran anaknya Cimehong? Iya. Emang gitu? Iya. Anak tuh empatnya gitu semua? Maksudnya enggak, yang sekarang ngurus yang untuk ini kan anak nomor 4. pertama sama yang ketiga cewek. Oh, pertama yang ketiga. Iya. Ini mereka yang suka ngingetin Cimehong jangan terlalu reaktif, Iya, jangan iya, emosional kalau, iya. gitu. Itu. Tapi Cimehong jawabnya nggak bisa, jangan ngatur. Iya. Kalau ya sekarang kan mereka terbukti kan. Kemarin saya disuruh gitu, "Mah, itu tolong buat bikin konten dong." Yang aku menang Tokopedia. Yang lihat kan banyak. Itu mereka tuh yang suruh, "Mama mau konten nggak?" Oke. Jadi ingat, Cimehong hidupnya lebih lama dan pengalaman lebih banyak. Jangan diatur-atur. Gitu nggak sih Cimehong prinsipnya? Oh iya, saya mau diatur sama anak baru lahir gitu konten. Lihat aja tuh yang bilang, dia ke tempat saya kan sampai saya suruh orang saya ya itu suruh, kalau ada orang gini-gini ya, kamu usir, nggak usah belanja, nggak usah lihat. Toko mami toko bagus daripada tempat Cimehong gudang. Gua lihat lu ya, gua lihat 20 tahun lagi lu kayak apa tuh si bocil itu ya. Gua mau lihat hidup dia. Itu aja kalau dia nggak bertobat ya. Apa selalu diperhatiin sama Cimehong. Oke. Jadi Cimehong ini istilahnya Cimehong kenapa begitu? Karena Cimehong itu membesarkan bisnisnya, dia bayar ads. Dia tidak pansos gitu ya istilahnya. Tidak pansos, halal. Tidak menjatuhkan orang gitu ya, tapi ya dengan usaha sendiri, ada modal sendiri. Ada modal sendiri yang membuat orang tuh melihat bisnisnya seperti apa dengan bayar ads gitu ya.
Terus yang kedua yaitu totalitas, ya nggak tidur apa segala macam. Dan memang Cimeong sebetulnya kalau memang ada komplain, ya kalau selama itu salah ya pasti akan bertanggung jawab. Akan bertanggung jawab. Yang masuk logika. Yang masuk logika. Tapi kalaupun enggak ya berarti kan ya itu harus dilawan gitu. Bukan berarti selalu menyerah terhadap. Terbukti kan? Zaman sekarang nggak bisa ini main-main ini. Kalau di luar negeri mah udah langsung ditutup. Seenak jidat lu tutup, lu periksa aja semua. Oke. Iya, karena ini sekarang kayak itu periksa aja tuh restoran apa-apa gas melon. Gua kalau diperiksa silakan, ya nggak? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Dan sudah ada Bika Ambonnya tuh ada sertifikat halal. Sertifikat halalnya ada, ya. Udah diurus. Cuman saya kita yang nggak sertifikat halal ayam kampung. Karena kita disuruh belinya kalau kayak begini kasihan dong peternak yang ayam kecil-kecilan, supplier ayam kecil ya. Masa kita disuruhnya beli di tempat besar? Di tempat besar yang sudah ada sertifikat halalnya. Iya, nggak bisa. Ya kan, itu pemerintah tuh harus nge-prop yang kecil-kecil juga. Ya. Gitu perusahaan gimana orang mau besar? Jadi ini sebenarnya dari kasus yang dialami Cimeong ya, bahwa ada reviewer kemudian yang itu menjadi memicu kemarahan Cimeong, ini sebenarnya ada masalah yang sebetulnya harus diregulasi juga diatur gitu ya. Karena Cimeong ini kan ukurannya adalah UMKM. Gitu kan, bukan dari modal besar gitu ya. Bukan perusahaan apa yang punya pabrik atau apa. Punya pabrik ya. Kalau mereka kan udah baru lahir aja udah kaya gitu kan. Tambah gini tambah kaya lagi lah dia tunggu. Lah kita ngerintisnya dari nol. Dari ngontrak. Pernah mengalami di mana suami sakit, nggak bisa mengakses rekening. Itu perjalanan yang berat berat banget. Anak masih kecil. Kalau sekarang mah kecil, anak saya udah selesai semua. Ya mereka bisa nyari duit sendiri kok. Ya. Makanya Cimeong mau pensiun aja dan mementori orang-orang yang mau kerja, yang mau aja ya. Kalau nggak mau, kalau cuma mau ngintip-ngintip gitu. Yang tahan banting. Bukannya saya siksa. Bukan yang dibanting kayak kaleng-kaleng itu bukan ya. Bukan dong. Tapi harus kerja sekeras Cimeong. Nah Cimeong mungkin ada saran nggak, masukan gitu ya kepada para konten kreator yang memang kontennya itu adalah mereview makanan, terutama makanan-makanan produksi UMKM gitu. Apa yang ingin disampaikan sama Cimeong? Ya. Jangan saling menjatuhkan. Kalau misalnya Anda mereview ini nih, jangan menjatuhkan pihak yang punya makanan. Yang sejenis gitu loh. Yang sejenis. Ya kamu bilang aja enak gitu loh. Jangan kamu bandingin. Jangan bandingin, oke. Iya, kalau bandingin kan ini dong. Pasti dia bilang yang dia review itu enak dong. Kok nggak kan dia nggak dibayar. Ya. Kalau mau membandingkan itu pun jangan istilahnya jangan menjatuhkan. Kalau saya gini, makanya saya bilang saya berdua enggak, saya kok nggak enak, nggak jadi ya. Saya kalau ini tadi ada yang itu mau review apa gitu, saya bilang segini. Jadi gimana caranya? Kamu bawa contoh makanannya dulu. Kalau cocok dengan selera saya, baru kamu transfer. Kalau enggak. Saya pernah kok melon. Saya harus ngomong apa? Bahwa melon kita itu manis. Tersebar di seluruh supermarket. Breednya berapa. Terus? Saya coba. Nggak manis ya. Saya kasih orang saya. Pegawai saya nggak manis. Ya nggak jadi deh. Saya WA. Dia kasih. Salah kasih yang lain. Saya coba lagi nggak manis. Bu bilang aja lumayan Bu 3 juta. Gitu. Cuma bilang manis. Oh enggak. No. Enggak. Saya nggak mau. Cimeong tuh jujur banget loh. Buah nggak enak aja dia jual, tapi dia bilang, tapi ini nggak enak, asem. Tapi ya mau aja, kalau mau coba silakan beli. Gitu kan? Iya. Jadi saya kan bukan cari duitnya dari situ. Gue jualan dan kalau mau review serius. Karena kembali lagi kadang-kadang yang namanya makanan itu adalah masalah selera ya Ci. Iya. Mau itu lebih manis atau lebih nggak manis itu kan masalah selera. Ada marketnya, semua tuh ada marketnya. Bika Ambon yang kurang manis itu juga ada marketnya seperti kita yang udah ngurangin manis ya kan. Kalau suka manis ya silakan aja gitu ya. Iya, kalau kayak makanan ini kalau restoran saya bilang, aduh saya nggak suka restoran makanan itu, jadi jangan suruh saya ini review. Enggak.
Terus apalagi kalau misalnya dibayar oleh satu, misalnya untuk mereview ini, ya review perbayarnya itu jangan membandingkan dengan yang lain. Gitu, Iya. karena itu menjadi tidak fair Iya, juga. tidak fair. Oke. Kasihan. Kasihan gitu ya. Jadi ini Ya. mungkin masukan juga untuk reviewer, food blogger gitu ya. Buat kalian mungkin konten dan mereka mendapatkan dari AdSense. Iya. Tapi untuk pengusaha UMKM itu mereka merintisnya luar biasa. Dari bawah, nggak tidur. Dan untuk membiayai anak-anak sekolah dan lain Iya. sebagainya. Dan ya banyak ya. Tadi Cimehong mengatakan, kan lu belum pernah ngerasain sebagai apa namanya pemilik usaha gitu. Iya. Tanggung jawabnya besar ya. Iya, besar lah. Kita juga masih ada cicilan gitu. Cicilan apa sih, Ci? Cicilan tempat kita masih nyicil. Oh, oke. Selesai kapan? Masih nggak nyampe setahun lagi. Nggak nyampe setahun lagi. Iya. Abis itu Makanya saya kan bilang saya mau pensiun. Jadi udah gitu anak-anak saya juga udah setuju. Kita ya biasa aja. aduh, kita kehilangan sosok Cimehong nih. Oh, kalau kayak gini kan tadi saya bilang, Ha-ha. saya akan latih anak-anak muda. Oh, Mungkin kan kita berserah kepada yang di Tetap atas. bisa bermanfaat Iya, untuk pokoknya orang banyak. bermanfaat buat masyarakat. Oh, Masya Allah. Luar biasa Cimehong. Iya. Terima kasih sudah hadir loh Cimehong berbagi cerita ya. Ya kadang kita kan cuma lihat makanannya begini, makanannya begitu. Sebenarnya kalau terima masukan, si Cimehong terima nggak sih masukan? Terima. Misalnya Cimehong Iya. kalau diginiin gimana gitu Iya. misalnya. Iya. Asal jangan nyuruh-nyuruh Cimehong. Iya kan? Jangan. Iya, nyuruhnya banting apa? Banting tong itu kan bahasa. Iya kan? Iya. Ya kalau kritik, saran Cimehong terima selama itu memang Masuk akal. masuk akal. Memang ada kemungkinan itu terjadi dalam produksinya Cimehong. Oke, Cimehong terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi buat Ya. kita semua bahwa ya kalau mau usaha semua pasti ada bisa gitu jalannya gitu ya. Iya, bisa. Dan fokuslah pada diri sendiri aja gitu, fokus membesarkan bisnis Iya, sendiri. iya. Kalau saya nggak pernah lihat konten-kontennya orang, makanya yang sampah-sampah saya blok. Saya nggak pernah kok lihat, oh lagi viral ini, terus kayak tuh food Nimbrung. blogger mau pansos kan, ikutan nyari gini supaya di ini. Enggak, saya mah nggak mau. Oke. Cimehong just menjadi Cimehong aja. Iya. Cimehong terima kasih sudah hadir di vlog ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang menyaksikan juga, Oke. buat Cimehong juga bermanfaat. Iya. Paling nggak ada bisa diceritain tuh gimana bisnisnya dulu ya, fotokopi lah gitu Teh ya. pahit. Teh pahit. Oh iya. Spill the tea. Jangan minum yang manis-manis. Karena kita udah Kalau manis. kayak udah manis, mau hidup panjang, umur panjang, sehat, tidak sakit-sakitan, tidak duduk di kursi roda, jangan makan yang manis-manis. Setuju. Okay then, let's spill the tea.